Hai parents, psikologi anak segmen seks edukasi episode kali ini kita akan bahas seks edukasi untuk remaja. Bagaimana cara orang tua menjelaskan dengan tepat. Nah, untuk 10 menit ke depan bersama saya Violeta Hasano, psikolog klinis anak dan keluarga. Nah, tujuan para orang tua untuk membahas seks edukasi untuk remaja itu sebenarnya objektivitas atau tujuannya adalah agar anak remaja kita bisa menjaga diri dari pergaulan-pergaulan bebas. Nah, bagaimana caranya, sistemnya kita akan bahas dalam segmen ini. Nah, tapi untuk sebelumnya, pertama kali yang harus dipersiapkan sama orang tua adalah satu, orang tua harus bisa merasa nyaman untuk membicarakannya. Jadi jadi nggak harus ibu aja atau bapak aja, yang artinya yang mana mereka merasa nyaman untuk membicarakan hal-hal yang sensitif tersebut. Karena bagaimanapun anak remaja di usia seperti itu adalah masa-masa kritis, artinya masa-masa kritikal. Nah, di mana sebaiknya orang tua harus bisa menanamkan seks edukasi terlebih dahulu sedini mungkin kepada mereka agar mereka tidak mendapatkan informasi-informasi salah dari di luaran dunia maya. Untuk langkah pertama, orang tua harus bisa menyiapkan waktu yang dimana waktu yang luang, yang nyaman, dimana si anak tersebut tidak punya aktivitas yang lain. Nah, itu terserah dimana orang tua merasa nyaman untuk membicarakan hal tersebut. Satu hal yang harus ditekankan sama orang tua adalah anak remaja harus diajarkan untuk mengenali perubahan yang ada pada dirinya. Nah, jadi misalnya seperti misalnya katakan mama harus mengajak sama anak, nak sini kita duduk dulu gitu. Nah, sekarang kan kamu tahu ya, kamu sekarang bukan anak kecil lagi, kamu ini sudah masuk ke tahap remaja. Nah, apa sih beda anak dengan remaja? Nah, jadi di situ mama terangkan bahwa kalau yang namanya remaja artinya ada perubahan secara fisik atau perubahan yang kamu akan rasakan dalam tubuh kamu. Misalnya kalau untuk perempuan, kamu perhatikan akan ada pertumbuhan di payudara kamu akan merasa payudara kamu lebih membesar dibanding yang dulu gitu. Nah, terus biasanya kamu akan tumbuh dalam arti kata rambut-rambut di bagian-bagian tertentu, misalnya di bawah ketiak atau misalnya di bagian alat kelamin. Nah, seperti itu. Nah, itu mama bisa menjelaskan sama anak perempuan. Nah, begitu juga dengan anak laki-laki. Jadi artinya harus dijelaskan perubahan fisiknya terlebih dahulu. Nah, pada saat kita sudah menjelaskan ada perubahan fisik, nah di situ orang tua harus mengasih tahu bahwa dengan ada perubahan fisik artinya begitu juga akan ada perubahan secara hormon. Misalnya seperti untuk laki-laki akan perubahan di mana laki-laki akan seperti yang kita tahu dia mimpi basah. Jadi itu harus diajarkan sama orang tua, harus dijelaskan apa sih sebenarnya mimpi basah tersebut. Nah, jadi bisa dijelaskan bahwa kalau misalnya kamu bangun tidur, kamu akan melihat ada seperti lendir. Jadi jangan kaku atau jangan merasa tabu untuk membicarakan hal itu, karena itu hal yang normal, hal yang memang setiap orang akan melewati fase-fase tersebut gitu. Jadi itu jelaskan, jadi nggak usah malu untuk menjelaskan seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dijelaskan secara detail. Nah, kalau misalnya untuk laki-laki, kamu akan merasakan bahwa kamu akan tumbuh jakun atau misalkan dan kamu akan berubah suaranya. Jadi jelaskan baik itu perubahan secara fisik maupun perubahan secara hormon. Dan di situ orang tua harus menjelaskan itu artinya kamu sudah siap berproduksi, artinya kamu bisa menghasilkan. Nah, untuk perempuan artinya kamu bisa hamil. Nah, untuk laki-laki berarti kamu bisa membuahi. Jadi itu harus dijelaskan sama orang tua. Tujuannya adalah supaya mereka lebih aware atau mereka lebih hati-hati ke depan dalam pergaulan. Apa sih yang boleh dalam pergaulan, apa yang tidak boleh dalam pergaulan. Nah, makanya tujuannya kenapa pentingnya kita harus menjelaskan ada perubahan fisik, ada perubahan hormon, dan menekankan bahwa mereka sudah bisa menghasilkan atau bisa memproduksi, supaya mereka tahu bahwa batasan-batasan dalam pergaulan. Nah, itu dalam arti kata yang penting harus dijelaskan terlebih dahulu sama orang tua. Jadi orang tua harus menjelaskan sama mereka bahwa di fase-fase tersebut artinya rasa seksual itu akan muncul, akan lebih dalam arti kata lebih bergairah, dan ketika kamu akan merasakan bergairah seksual itu akan kamu rasakan lebih besar. Jadi itu yang harus ditekankan sama orang tua. Nah, artinya
orang tua harus menjelaskan apa sih sebenarnya, apa sih arti sexual arousal atau hasrat secara seksual. Jadi artinya orang tua harus menjelaskan bahwa di situ kamu akan merasa bahwa kamu akan tertarik dengan lawan jenis. Nah, jadi itu harus dijelaskan bahwa dan itu harus dijelaskan sama orang tua, itu hal yang normal. Artinya kamu akan naksir atau suka sama seseorang dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi artinya sesuatu hal yang lebih. Nah, itu yang menandakan bahwa kamu mempunyai hasrat secara seksual. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, tujuannya supaya mereka bisa mengendalikan dirinya masing-masing. Setelah kita menjelaskan ada perubahan secara fisik, ada perubahan secara hormon, dan juga mempunyai hasrat secara seksual itu akan muncul dengan lawan jenisnya. Nah, setelah itu orang tua harus menjelaskan sama mereka bahwa apa pergaulan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kita berkawan sama orang yang kita tanda kutip kita suka sama dia. Jadi karena itu yang harus orang tua jelaskan, bukan dalam arti kata melarang anak pacaran, tidak. Karena semakin mama atau orang tua melarang anak pacaran, semakin kuat keinginan dia untuk berteman sama temennya gitu. Jadi dia akan mencari jalan belakang, artinya dia akan diam-diam untuk berhubungan sama teman lawan jenis yang dia suka. Jadi di situ orang tua harus bisa mempunyai membangun satu hubungan komunikasi, hubungan yang baik sama anaknya. Jadi artinya oke, mama tahu kamu suka sama orang itu, kamu boleh pacaran, tapi artinya tapi ada batasan-batasan apa yang boleh, apa yang tidak boleh saat kamu pacaran sama dia. Pada proses kita mengajarkan seks edukasi pada anak remaja, orang tua juga harus mengajarkan sama mereka bahwa apa sih dampak-dampak negatif atau faktor-faktor yang berisiko apabila mereka melakukan pergaulan di luar batas ya dengan kawan atau lawan jenisnya. Nah, salah satunya adalah mereka akan terkena HIV. Jadi artinya itu harus dijelaskan sama orang tua bahwa apa sih HIV tersebut. Jadi dijelaskan, kalau bisa tunjukkan gambar-gambar, terus dijelaskan sama mereka apa sih sebenarnya HIV tersebut, apa tanda-tandanya. Jadi itu harus dijelaskan dan harus ditekankan bahwa salah satu faktor pergaulan bebas itu bisa menularkan HIV, itu satu. Terus kedua, untuk perempuan juga bisa dijelaskan sama mereka kalau misalnya mereka hamil di luar nikah atau masih dalam tahap tumbuh kembang remaja, itu mereka juga akan bisa menderita penyakit-penyakit cukup yang berbahaya seperti kanker uterus. Jadi artinya karena kan organ tubuh mereka belum bereproduksi dengan matang, ya itu juga akan jadi itu harus juga dijelaskan sama orang tua apa akibat-akibat secara kesehatan fisik yang akan mereka alami jika mereka melanggar batasan-batasan norma yang sudah ditentukan. Selain orang tua menjelaskan tentang akibat-akibat yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan seks bebas di luar nikah, selain seperti HIV, kanker uterus, nah juga orang tua juga harus menjelaskan bahwa mereka akan berubah hidupnya secara drastis dalam kehidupan hari-harian. Karena apa? Dia harus jelaskan bahwa norma sosial masyarakat kita ini berbeda dengan masyarakat di budaya barat. Nah, artinya kita masih memegang adat ketimuran, misalnya seperti kalau misalnya orang anak remajanya melakukan hubungan seks di luar nikah, itu biasanya sesuatu yang tabu, yang tidak boleh karena ada adat-adat agama-agama yang memang tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Nah, apabila mereka melanggar, dampak-dampak apa sih yang akan berubah dalam hidupnya? Misalnya seperti mereka tidak akan bisa melanjutkan kehidupan normal seperti teman-temannya, dan arti kata dia akan putus sekolah. Jadi itu harus dijelaskan sama orang tua. Nah, apabila kamu putus sekolah, apa yang akan terjadi seperti ejekan, keluarga akan malu, terus dia akan dapat bully dari sosial atau sekitaran lingkungan, dan artinya akan memalukan nama keluarga. Jadi itu juga harus dijelaskan sama orang tua terhadap anaknya. Dan selain itu mereka juga harus dijelaskan atau diberikan nasihat bahwa kalau misalnya mereka melakukan itu, artinya mereka tidak bisa
mengikuti lagi aktivitas normal seperti teman-temannya misalnya tidak sekolah lagi, dan dia juga kalau misalnya dia laki-laki berarti dia udah harus menghidupi keluarga, jadi artinya dia harus punya tanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi perbuatannya. Nah, untuk perempuannya begitu juga, artinya dia harus sudah bertanggung jawab menjadi seorang ibu gitu, dan itu bukan hal yang sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Artinya dia akan depresi, dia akan stres karena tekanan-tekanan hidupnya sudah berubah, yang dimana pada usia yang seperti remaja ini belum waktunya dia untuk menghadapi hal itu. Jadi itu yang harus dijelaskan sama orang tua terhadap anaknya. Nah, jadi di situ orang tua harus benar-benar jelaskan sama anaknya bahwa mereka akan kehilangan masa remajanya, yang dimana masa remaja adalah masa yang masih menyenangkan. Artinya dia masih untuk menikmati hidupnya, untuk bergaul sama temannya, untuk happy. Tapi itu akan berubah apabila mereka melanggar pergaulan tersebut. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Artinya mereka tidak akan kehilangan masa-masa tersebut. Setelah membahas tentang apa faktor-faktor yang akan mereka hadapin apabila mereka melanggar pergaulan bebas di luar nikah, orang tua juga harus bisa menjelaskan sama anak untuk membedakan mana nafsu dengan mana sayang. Nah, jadi seperti itu. Karena nafsu dengan sayang itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi bukan hal yang sama. Jadi orang tua harus menjelaskan apabila kamu memang sayang atau dia sayang sama kita, dia tidak akan meminta lebih, artinya dia malah akan menjaga kita. Nah, jadi itu harus ditekankan, ditanam sama orang tua. Jadi kalau yang namanya nafsu, artinya dia ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Jadi itu yang harus dijelaskan sama orang tua. Nah, setelah itu orang tua menanamkan tentang membedakan mana yang nafsu, mana yang sayang atau suka. Setelah itu orang tua harus menjelaskan sama anaknya bagaimana sih untuk bisa menjaga diri agar tidak melewati batasan-batasan seperti pergaulan bebas. Nah, salah satunya orang tua harus menjelaskan agar dia usahakan selalu, kalaupun mau bersama boleh, tapi dengan catatan mereka harus berada di tempat yang ramai. Jadi artinya kalau mau pacaran boleh misalnya, tapi dia harus selalu berada di tempat-tempat ramai, misalnya seperti di restoran. Jadi itu yang harus dijelaskan sama orang tua. Kenapa kamu tidak boleh berdua aja sendirian tanpa ada orang lainnya. Itu harus dijelaskan bahwa biasanya apabila suatu pasangan yang lagi jatuh cinta atau suka sama yang lain, apabila mereka hanya berdua saja di satu ruangan, tidak ada orang lain, kemungkinan besar untuk melakukan seks itu akan ada dan lebih tinggi. Nah, itu yang harus dijelaskan sama orang tua terhadap anaknya. Dan balik lagi nanti seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sebelumnya, bahwa apa sih dampak risknya apabila mereka melewati batas tersebut, dan itu diulang kembali lagi sama orang tua. Nah, setelah itu si anak itu juga harus diajarkan apabila misalnya pasangannya sudah menunjukkan nafsu dalam arti kata, yang kan kita bisa menjelaskan seperti apa sih nafsu itu dalam arti kata, mungkin dia udah mulai memegang atau misalnya udah ngomong mengarah ke sana. Nah, si anak tersebut harus bisa untuk menolak dengan tegas. Nah, jadi kita juga ajarkan sama dia apa skill yang dia harus lakukan apabila dia berada dalam posisi situasi tersebut. Jadi dia harus dengan tegas menolak. Nah, dan juga harus dijelaskan sama anak, apalagi untuk anak perempuan, harus dijelaskan juga. Kebanyakannya biasanya mereka kan berusaha untuk merayu atau misalnya membuat kita untuk mau melakukan hal itu. Nah, orang tua harus kembali lagi menekankan sama anaknya bahwa kalau memang dia sayang, dia tidak akan meminta lebih gitu. Jadi itu yang harus ditekankan. Jadi kalau misalnya dia meminta itu, tindakan kamu tetap dengan tegas untuk menolak dan kamu harus pergi. Jadi itu yang harus dijelaskan sama anaknya. Parents, ini episode terakhir di segmen seks edukasi. Jangan lupa setiap akhir segmen kita buka pertanyaan. Nanti kita akan bahas di episode bonus di playlist Tanun Kasus. Kirim pertanyaan Anda di Instagram Psikologi Anak. Jangan lupa ikuti terus channel ini setiap Rabu dan Minggu jam 8 malam. Saya Firada Hasanor, sign off. Next on Psikologi Anak. Berbahayakah ke masa depannya? Karena takut anak saya ini kan cowok, maaf, malah nanti jadi kayak gay.